Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara adik-adik membuat sebuah akun sebagai mahasiswa. Perhatikan di bagian atas sebelah kanan, yaitu ada tulisan sign up. Di sini ada 3 user yang bisa memanfaatkan e-learning ini. Yang pertama adalah instruktur atau biasa disebut dengan guru atau dosen. Kemudian ada student yang biasa disebut sebagai seorang yaitu sebagai siswa atau mahasiswa. Kemudian ada parents atau orang tua atau keluarga yang mewakili untuk masuk di akun ini. Tetapi untuk proses di LMS ini, kalian hanya Ibu minta untuk login sebagai student saja. Bagaimana caranya adik-adik memiliki akun di kelas saya? Pertama-tama adik-adik itu harus login terlebih dahulu dengan melakukan registrasi. Caranya adalah silahkan klik student pada bagian sign up ini, sign up lalu pilih student. Ketika student telah tampil di layar adik-adik, di sini adik-adik diminta untuk memasukkan akses kode. Akses kode yang dimasukkan adalah sebuah akses atau ruang kelas yang saya buat untuk adik-adik. Bagaimana caranya? Saya buat dulu terlebih dahulu, saya akan login sebagai seorang dosen. Saya akan buat 3 kelas karena di sini ada 3 kelas ya. Ada kelas A, B, C. Dan setiap kelasnya itu Ibu akan pisahkan antara kelas A, B, C. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik mana akses kode untuk kelas A, mana akses kode untuk kelas B, dan yang mana akses kode untuk kelas C. Di sini saya login dulu untuk membuat kelas adik-adik. Oke, saya akan membuat kelas aplikasi, langsung saja aplikasi komputer tahun ajaran 2020. Pendidikan jasmani. Oke, selanjutnya saya akan membuat kelasnya. Kelas A dengan subjeknya yaitu teknologi, levelnya ini, kemudian di create. Akses kode untuk kelas A sudah ada. Di sini saya akan tampilkan. Jadi sebentar adik-adik akan mengikuti langkah ini ya. Tolong yang ini, yang lain di off-kan dulu ya suaranya. Tolong di off-kan dulu suaranya deh, sangat mengganggu ya. Akses kode kelas A. Kemudian ini akses kode untuk kelas A. Kelas A yang hadir ada ya. Selanjutnya Ibu Siap akan hadir, Ibu. akses kode untuk kelas B. Kita cari dulu. Oke, ini.
Sekarang kita buat untuk akses kode kelas B. Tahun 2020, sekarang kelas B. Kelas B. Oke, di-create. Maka akan muncullah akses kode kelas B. Langkah ini tolong diperhatikan karena sebentar adik-adik wajib untuk membuat. Karena kita akan ada kuis online hari ini. Ini untuk kelas B. Sekarang akses kode untuk kelas C. Kelas C ada ya yang ikut? Kelas C ada? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada. Oke, baik. Selanjutnya kita buat untuk kelas C. Kelas C. Oke, sekarang kelas C sudah punya akses kode tersendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah adik-adik yang harus membuat akun ya. Nah, tolong dicatat dulu baik-baik ini. Ini ada 3 akses kode, harus catat sesuai dengan kelasnya. Catat sesuai dengan kelas kalian. Sekarang dicatat dulu akses kodenya. Kelas akses kode kelas A, maka yang boleh masuk di situ hanya mahasiswa kelas A. Kemudian akses kode kelas B yang boleh masuk adalah mahasiswa kelas B. Dan akses kode kelas C yang boleh masuk adalah kelas C. Jadi setiap kelas memiliki masing-masing akses kode yang berbeda. Tidak ada akses kode yang sama, bisa dilihat di layar adik-adik semuanya ya. Silakan dicatat dulu agar Ibu bisa melanjutkan materi pada hari ini. Dicatat dulu akses kodenya. Huruf yang digunakan adalah huruf kapital atau huruf besar. Ada 2 macam yang digunakan dalam akses kode ini. Yang pertama adalah huruf dan ada juga angka. Jadi apa yang ada di dalam akses kodenya, kalau huruf K-nya besar, maka tulis besar, jangan kecil. Kenapa? Kamu tidak akan bisa masuk di kelas online-mu ketika akses kodenya salah. Ya, ada pertanyaan untuk akses kode? Gimana, ada pertanyaan? Sampai di sini pertanyaannya apa? Silahkan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Oke, sudah ditulis semua? Ibu, untuk linknya, link itu buat apa ini? Buat akun, silahkan klik atau silahkan tuliskan skulogi.com. Ya, silahkan cari skulogi.com di web. Ini ya, skulogi.com. Siap, Ibu. Jadi pertama-tama kalian buka dulu ini browser, yaitu Google Chrome atau Mozilla, terserah. Tuliskan skulogi.com, maka akan tampil.
Setelah tampil psikologi.com, pilih bagian sign up. Ya, sudah semua bagian ini akses kode. Tolong yang bicara di-off-kan dulu suaranya ya. Ibu tidak bisa menjelaskan kalau kalian bising. Sudah sampai di sini? Gimana, sudah sampai di sini? Paham? Oke, baik. Saya akan menggunakan kode akses Paham, kelas Bu, A. paham. Anggaplah Ibu sebagai mahasiswa kelas A. Saya sing out dulu atau long out dulu ini. Baru kita akan mulai. Jadi di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari bagian psikologi.com di pencarian di Google Chrome. Setelah adik-adik menemukan, maka langsung pilih bagian sign up, bagian student. Kenapa tidak pilih instruktur? Karena instruktur itu fungsinya adalah seorang guru atau dosen. Kenapa tidak pilih parents? Karena parents itu adalah yang bertindak orang tua kita atau perwakilan orang tua. Dan untuk kali ini, Ibu minta kalian untuk masuk di akun student dulu. Caranya adalah klik student ini karena kalian adalah mahasiswa. Selanjutnya, masukkan akses kode sesuai dengan akses kode kelas kalian. Anggaplah saya mahasiswa kelas A, maka saya akan memasukkan akses kode kelas A. Kemudian, akses kode itu harus ditulis sesuai dengan akses kode yang ada di sini. Tidak boleh ada yang tidak ditulis. Kapan salah satu huruf atau angka pada akses kode tidak sesuai, maka kalian tidak bisa terdaftar. Selanjutnya, apa yang kita lakukan ketika kita sudah memasukkan akses kode, yaitu pilih continue. Silahkan diklik, lalu kalian akan melihat tampilan sign up for psikologi. Bagaimana caranya untuk sign up for psikologi ini? Kalian mengisi atau melakukan registrasi. Apa yang harus diisi? Yang pertama adalah first name atau nama depan, kemudian last name atau nama belakang, kemudian masukkan email dan username adik-adik. Selanjutnya, masukkan password dan ulangi password yang ada di atas atau konfirmasi password. Masukkan bulan lahir adik-adik, kemudian masukkan tanggal lahir dan tahun lahir. Contoh, di sini saya mengangkat nama saya sendiri, Novita. Kemudian nama belakang saya adalah Wulandari. Email yang saya gunakan adalah novitaw22@gmail.com. Kemudian apa passwordnya? Bagaimana cara menentukan passwordnya, Bu? Terserah dari adik-adik, bisa menyamakan dengan emailnya, bisa juga buat kembali. Intinya menggunakan huruf dan angka itu sudah aman, sudah
gampang untuk adik-adik ingat dan tidak gampang untuk dimasuki oleh orang lain. Jadi password ini jangan di-share nanti di grup ya. Contoh. Selanjutnya dikonfirmasi, artinya diulang kembali. Nah, setelah itu masukkan bulan lahir. Ibu lahir di November. Tanggal berapa? Tanggal 27. Tahun lahir 1993. Jadi langsung saja dimasukkan datanya di sini sesuai dengan data adik-adik. Setelah melengkapi bagian registrasi ini, maka dikliklah ya, diklik klik register. Kemudian setelah diklik dan sudah lengkap bagian sign up for Schoology, silahkan klik register. Setelah kita mengklik register, kita akan tunggu sampai jendela pada Schoology mengarahkan kita kemana, ke tampilan di mana kita akan melakukan proses pembelajaran by learning. Di sini di next saja, yang lain-lainnya ini, oke. Apakah adik-adik sudah berhasil masuk dan memiliki akun? Iya, benar sekali. Adik-adik sudah berhasil. Apakah adik-adik sudah berhasil masuk di kelas yang saya ampuh? Kita lihat di bagian ini. Bagian kurs ya, atau bagian kelasnya. Nah, di sini sudah tampil apa? Yaitu aplikasi komputer tahun ajaran 2020 Pendidikan Jasmani kelas A. Sesuai tidak dengan kode akses yang tadi saya input? Sesuai. Saya akan masuk di kelas A. Kalau kalian akan masuk di kelas B, maka pilihlah akses kode kelas B. Kemudian mau masuk di kelas C, maka pilihlah akses kode kelas C. Kenapa tidak digabung, Bu? Kalau digabung dalam satu kelas, Ibu tidak bisa mengetahui yang mana mahasiswa kelas A, kelas B, kelas C, dan tentunya akan membuat lagi pekerjaan baru buat saya. Sedangkan saya menggunakan LMS ini untuk mempermudah saya dalam pengelolaan pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian kita apakan lagi, Bu, ketika sudah masuk di kelas? Silahkan buka kelas kalian. Buka kelas kalian. Nanti setiap aktivitas yang saya berikan atau informasi yang saya berikan, tugas-tugas minta dikumpul, silahkan mengerjakan kuis online, di mana itu akan dilakukan di kelas online-nya kita. Semua tugas yang kalian kumpulkan ke Ibu tidak ada yang berbentuk hard copy. Semuanya berbentuk soft copy. Caranya, Ibu bisa mengambil tugas itu dengan cara mengaktifkan kelas e-learning-nya, Ibu. Jadi wajib bagi setiap mahasiswa yang mengampu mata kuliah saya, aplikasi komputer tahun ajaran 2020 Pendidikan Jasmani, memiliki akun di dalam Schoology-nya Ibu. Ya, caranya bagaimana? Tadi Ibu sudah berikan caranya step by step, sudah Ibu berikan. Nah, sekarang karena di sini belum ada apapun yang terjadi di dalam kelas online-nya kita, sebentar Ibu akan update di akun Ibu. Sekarang yang perlu dilakukan adalah Ibu mau melihat adik-adik join ke kelas online saya. Sebelum join, nanti adik-adik jangan lupa mengubah di bagian pojok kanan atas, di bagian nama adik-adik, pilih your profile, ganti dengan foto adik-adik. Fungsinya untuk apa diganti fotonya? Agar Ibu mengenali siapa mahasiswa dengan nama ini. Ya, cara mengganti fotonya bagaimana? Langsung pilih add your photo. Ya, klik add your photo. Lalu pilih attach file dengan maksimal ukuran file 5 MB per file. Silahkan attach file, maka adik-adik akan tertuju pada komputer atau tempat di mana adik-adik menyimpan foto.
Anggaplah foto ini adalah foto ibu. Ibu langsung open, lalu masukkan. Sampai terunggah foto ini seperti ini. Setelah terunggah, artinya adik-adik berhasil mengupload foto adik-adik ke e-learning masing-masing. Langsung saja di close, kembali ke course. Ya. Kemudian kita lihat aplikasi komputer, apakah sudah berubah? Pojok atas bagian kanan sudah terlihat ya? Sudah berubah. Oke, jadi sudah aman. Adik-adik sudah masuk di kelas online saya, Ibu sudah mengetahui siapa wajah dari mahasiswa tersebut. Sekarang saya matikan dulu sebagai seorang siswa. Saya akan masuk sebagai seorang dosen kembali. Ibu mau tanya. Iya, silakan. Ini Bu yang ulang tahun tanggal lahir itu semua atau Bu? Nah, Iya. terus di sini ada kan saya lahir bulan Mei. Tidak ada bulan Mei yang tertulis mungkin. Kok nggak ada bulan Wah, Mei? maksudnya ada. Januari, Februari, Maret, April mungkin. Baru Juli. Tidak ada Mei, Bu. Masa sih tidak ada Mei? Coba di-reload dulu. Tidak ada Mei, Bu. Dalam Januari, Maret, April mungkin baru Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masuk ulang, keluar dulu. Masuk ulang jaringan kamu itu bermasalah, nggak mungkin nggak ada ya. Siap, Bu, siap. Oke, sekarang Ibu masuk sebagai dosen, Ibu akan melihat siapa saja mahasiswa yang sudah berhasil membuat akun. Jadi sekarang tolong buat akunnya dulu. Silakan masuk sesuai dengan akses kodenya. Tadi Ibu sudah perlihatkan ya akses kodenya masing-masing. Saya coba periksa di kelas A, siapa saja mahasiswa yang sudah bergabung. Di sini akan terlihat siapa. Oke, sudah ada yang namanya John Stefanus. Sudah bergabung di kelas online saya. Terima kasih ya John Stefanus. Ini untuk benar John, ini mahasiswa kelas A ya. Benar ya John ya? Selanjutnya saya akan selanjutnya Ibu akan periksa lagi di kelas yang lainnya. Jadi yang lain tolong langsung dibuat ya, karena Ibu akan periksa dan Ibu anggap yang hadir itu yang berhasil saja masuk ke praktikum ini. Kita lihat di kelas B, membernya sudah siapa saja yang sudah berhasil. Baru Bintang Pangestu. Bintang Pangestu Iya, Bu. sudah masuk ya. Ibu. Selanjutnya kelas C lagi. Ibu mau lihat kelas C yang berhasil masuk siapa. Jadi Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Silahkan. Ibu bisa ulang yang pertama. Silahkan dilihat ya. Untuk mengulang nanti Ibu kirim videonya ya. Makanya kalau saya menjelaskan diperhatikan baik-baik karena saya tidak suka mengulang sesuatu. Yang berhasil masuk di kelas C ada Marcel Boen dan Wawan Sudarto. Ya, bagian terlambat nanti Ibu kirim videonya. Ibu sementara rekam juga biar kalian bisa mengikuti apa yang saya jelaskan. Ya, saya paling benci diminta mengulang. Silahkan kalian lakukan step by step apa yang saya telah lakukan tadi. Saya tunggu kurang lebih 20 menit. Kemudian adik-adik akan Ibu perlihatkan bagaimana cara mengupload tugas di dalam kelas e-learning ini. Ya, silahkan karena setelah materi ini, Ibu akan meminta kalian menjalankan sebuah kuis online.
kuis online-nya itu dilakukan via e-learning. Jadi yang tidak punya akun, mulai hari ini tidak punya nilai. Karena semua tugas-tugas saya itu masuk di e-learning. Semua tugas-tugas dikumpul by e-learning. Saya tidak pernah meminta mahasiswa untuk mengirim tugas by email. Kenapa? Karena kalau by email itu sangat merepotkan ketika akan diperiksa. Kenapa seperti itu, Bu? Karena Ibu harus memilah yang mana kelas A, kelas B, kelas C. Sedangkan saya tidak mengajar hanya pada 3 kelas tersebut. Saya mengajar banyak kelas. Tidak mungkin saya meluangkan waktu sampai segitunya untuk membuka satu persatu. Tetapi ketika saya menggunakan sebuah LMS atau e-learning, maka saya akan gampang untuk menilai adik-adik. Jadi saya tidak perlu waktu lama, saya sudah tahu bahwa kelas A sekian orang yang mengumpulkan tugas, kelas B, kelas C sekian orang yang mengumpulkan tugas, dan hasilnya bisa langsung Ibu berikan penilaian di dalam kelas Skulogi ini. Berbeda kalau di email, kalian hanya mengirim tugas, tidak tahu juga bahwa nilai apa yang diberikan oleh dosennya. Makanya kita mencari yang mudah untuk digunakan dan mudah untuk kalian pahami juga agar apa yang kita inginkan bisa tercapai bersama-sama. Selama ini, meskipun saya mengajar sistem tatap muka, saya akan menggunakan Skulogi. Kenapa? Karena saya tidak suka mengumpulkan sebuah tugas dalam bentuk hard copy. Bayangkan, saya mengajar di pendidikan jasmani 3 kelas. Ketika 3 kelas ini mengumpulkan tugas, mulai tugas pertama sampai tugas akhirnya nanti, di atas meja saya, maka kertas itu akan bertumpuk di meja saya. Belum tentu saya bisa membacanya secara teliti, bahkan tidak ada jaminan bahwa apa yang kalian kumpulkan itu bisa tersimpan aman di meja saya. Tetapi ketika saya menggunakan e-learning untuk mengumpulkan tugas, maka akan sangat mudah buat adik-adik mengumpulkannya dan sangat mudah buat saya periksa dan tertata rapi. Contoh ya, Ibu perlihatkan. Di sini semua mata kuliah yang pernah saya ampuh dari tahun 2018 sampai tahun sekarang masih tersimpan rapi sekali. Ketika ada mahasiswa yang ingin memprotes nilainya, silakan sebutkan kelas apa, tahun berapa kamu memprogram. Maka hasil dari penilaiannya akan langsung Ibu lihat. Bisa dilihat di sini ya. Di sini tugas pertama. Individu pertama, pengenalan komputer. Saya meminta mahasiswa ini untuk mengupload tugasnya. Yang terbaca on time, maka mahasiswa yang benar-benar on time mengerjakan tugas. Kemudian mahasiswa yang terbaca late adalah mahasiswa yang mencoba bermain dengan saya. Ya, nilainya akan berkurang. Kenapa? Karena late, telat mengerjakan tugas dan telat mengumpulkan tugas. Jadi simpel buat saya mengetahui siapa saja. Dan cara saya menilainya bisa langsung saya buka. Saya langsung buka, ini tahun 2018, masih tersimpan rapi. Ini milik Nadira, mahasiswa TI. Di sini saya bisa langsung memberikan nilai dari apa yang saya berikan. Tugas apa yang saya berikan bisa langsung saya berikan nilai di sini, kemudian bisa langsung saya komentari juga, ya. Jadi itulah sistem saya adik-adik di dalam proses pembelajaran. Makanya selama ini ketika ada yang ingin memprotes nilainya, saya sangat bersyukur ketika ada yang ingin memprotes nilainya. Karena kenapa? Saya memiliki arsip yang sangat rapi dan bisa saya langsung akses ketika ada yang melakukan protes. Ya, saya tidak pernah melarang orang untuk protes kepada saya ketika tidak sesuai pemberian nilai. Kenapa? Arsip saya dari tahun 2018 sejak saya menggunakan LMS
untuk pengumpulan tugas serta bahan informasi di mana saya men-share apapun itu, maka itu tersimpan rapi di dalam Schoology, ya. Sebenarnya kampus kita sudah memiliki sebuah e-learning tersendiri juga, namun saya belum menggunakannya. Kenapa? Karena ada beberapa teknisi yang harus dilakukan prosesnya. Contohnya, adik-adik harus didaftarkan terlebih dahulu oleh admin kampus dan sepertinya sudah tidak ada waktu karena saya lihat juga di kampus sedang banyak kegiatan. Jadi saya menggunakan e-learning saya sendiri, itu tidak masalah ya. Tidak mengurangi dan tidak sama sekali membuat adik-adik juga tersesat ketika menggunakan e-learning ini. Jadi silahkan adik-adik buat dulu akun masing-masing. Kemudian setelah membuat akun masing-masing, maka saya akan mencontohkan bagaimana cara adik-adik mengupload tugas. Kemarin ada tugas yang Ibu berikan, tugas kelompok. Tugas kelompok itu yang akan nantinya diupload di Schoology. Apakah hanya satu orang dalam satu kelompok mengupload tugas tersebut? Tidak. Semua mahasiswa wajib mengupload tugas. Mahasiswa yang tidak memiliki kelompok, maka silahkan kerjakan secara individu. Dan mahasiswa yang memiliki kelompok, tidak masalah ketika hasil yang di-upload adalah hasil yang sama, karena kalian bekerja sama. Ya, tetapi mahasiswa yang tidak sempat menjelaskan atau melakukan presentasi otomatis nilainya berbeda dengan mahasiswa yang berhasil melakukan presentasi kemarin, di minggu kemarin. Ya, paham adik-adik? Paham, Bu. Ibu, Oke, apa yang saya sampaikan dipahami? Paham ya? Ya, Ibu, fotonya itu bagaimana, Bu? Harus pakai seragam Fotonya atau terserah sebaiknya? kamu, intinya foto kamu itu bisa saya lihat dengan jelas wajahnya. Ibu, Ya. coba Ibu ini apa cek namaku. Kalau Izin, sudah Ibu. berhasil, itu pasti sudah masuk ya. Jadi tidak usah kirim nanti di Ibu. Ibu ini. Coba buka sendiri akun kalian. Kalau Sudah. di akun kalian sudah ada kelas kalian, maka berhasil. Jadi tidak perlu japri ke Ibu. Tidak perlu kalian tanyakan, bahwa Ibu saya sudah masuk atau tidak. Tidak perlu. Kenapa? Ketika kalian masuk di dalam kelas kalian, contoh di sini saya masuk ya. Saya masuk sebagai mahasiswa. Ketika saya masuk sebagai seorang mahasiswa dan saya sudah menemukan kelas saya sesuai dengan akses kode yang saya pilih, artinya sesuai dengan kelas, maka itu tidak perlu lagi dipertanyakan, sudah otomatis masuk. Ya, jadi nggak usah japri ke saya, tidak usah bertanya, Ibu nama saya sudah masuk atau tidak, nggak usah, tidak perlu karena jawabannya sudah kamu ketahui. Ya, caranya adalah pertama sudah memiliki akun seperti ini, kemudian periksa course-nya, sudah memiliki ini di dalam akun kalian, maka artinya adik-adik sudah masuk di kelas saya. Tidak perlu lagi di screenshot lalu dikirim ke saya. Tidak perlu karena saya tidak akan membalas juga. Karena saya sudah tekankan ketika kamu sudah mendaftar melakukan registrasi sesuai dengan akses kode yang kamu pilih sesuai dengan kelas kamu, maka kamu akan masuk dengan kelas kamu sendiri. Ya, di situ bagaimana kalian bisa meyakinkan diri kalian bisa masuk ya ketika menemukan ini di dalam akun kalian. Paham? Paham ya? Iya, Bu. Paham, Ibu. Oke. Sekarang saya akan membuat yang namanya form tugas. Silakan dilihat di ininya. Akan ada tugas yang Ibu berikan. Mengupload tugas yang kemarin yaitu tugas kelompok. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki kelompok, silahkan buat silahkan buat tugas sendiri tanpa membuat kelompok ya.
Saya mulai di kelas A. Saya akan masukkan add a segment. Tugas pertama ya. Tugas pertama sejarah komputer. Silahkan upload hasil diskusi adik-adik. Ibu. Ya. Ibu coba cek nama saya, Ibu. Muhammad Tidak Jafar perlu Makat, baru dicek. selesai bikin, Bu. Ibu bilang tadi apa? Tidak perlu dicek. Cek sendiri akun kamu. Bayangkan ya, banyaknya mahasiswa saya harus cek terus satu persatu, tidak mungkin. Buat apa saya menggunakan e-learning sistem seperti ini ketika saya merepotkan diri saya sendiri? Jadi, sadari diri kamu sendiri, lihat di akun kamu sendiri, ya. Kalau di akun kamu sudah berhasil terbaca kelas, maka kamu sudah berhasil. Tidak perlu lagi Ibu mengecek, ya. Itu tidak perlu lagi. Kita sekarang belajar mengenai aplikasi komputer. Jangan dibodohi oleh sebuah sistem, ya. Jangan menyulitkan diri kalian. Jadi ketika kalian sudah masuk, maka percaya dirilah sudah. Nggak perlu lagi bertanya, ya. Jadi di sini dibaca deskripsinya. Silahkan upload hasil diskusi adik-adik. Takutnya tidak ada nama, Bu, saya. Kelompok wajib bagi peserta untuk mengupload tugasnya dalam bentuk PPT. Siapa punya? Email tuh pakai kop nama. Dalam bentuk PowerPoint. Ya. Supaya nanti kalau Batas upload, tolong diperhatikan di setiap waktu saya memberikan tugas pasti ada yang namanya dead time. Dead time ini apa? Yaitu batas waktu dari pengumpulan tugas. Jadi saya berikan waktu jam 4 sore ini ya, jam 4.00 untuk mengumpulkan tugasnya. Kategorinya oke. Great. Datang nih. Sekarang periksa di akun kalian masing-masing. Yang sudah mendapatkan di akunnya seperti ini, maka tolong upload tugasnya. Cara uploadnya, tunggu Ibu ini dulu ke kelas lain. Ini kelas B. Kemudian kelas C juga ya. Jadi sangat gampang sekali. Ibu sudah share juga di kelas B dan C. Oke. Sekarang Ibu akan login sebagai seorang mahasiswa. Apakah benar saya bisa mengupload tugas? Oke, login. Tadi passwordnya apa ya? Perhatikan password kalian ya, jangan sampai salah atau dilupakan. Oke, saya akan lihat tugas apa yang perlu saya upload hari ini. Itu akan tampil di sini. Adik-adik yang sudah punya akun pasti sudah menemukan ini. Tugas pertama, sejarah komputer. Ya, silakan diklik, lalu pilih bagian submit assignment. Ya, klik submit assignment untuk mengupload tugas kalian. Ya. Di sini klik bagian file. Klik bagian file. Kemudian pilihlah
tugas PowerPoint yang adik-adik telah buat. Ini contohnya tugas PowerPoint saya, langsung di-open saja, dan kita tunggu sampai selesai terupload. Tandanya selesai terupload adalah submit-nya ini sudah bisa diklik, ya. Dia warna biru terang, langsung saja di submit, maka itu akan langsung masuk tugasnya di mana? Di akun saya, ya. Kita tunggu sampai dia betul-betul terupload. Kenapa Bu lambat? Kemungkinan jaringan saya yang bermasalah, ya. Pusing. Kemudian, apakah perlu diisikan komentar? Tidak perlu diisikan komentar. Langsung saja di submit kalau sudah terupload. Ya, di sini kita tunggu sampai filenya ini terupload. Ya, anggaplah ini sudah terupload, sudah di submit. Kemudian, saya bisa melihat tugas saya itu ketika sudah di-submit, di sini ada laporannya. Ya, ada laporan di sini. Kemudian, Ibu akan login sebagai seorang dosen lagi untuk melihat tugas-tugas yang sudah terupload. Ibu, ini yang tugas kemarin kita presentasi ya? Iya, benar. Silahkan di-upload. Kalau kamu ada 5 orang di dalam kelompok, silahkan bagikan itu ke temanmu yang sesuai dengan di kelompoknya, ya. Jangan bagikan ke teman yang tidak sekelompok dengan kamu, ya. Oke, kita lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kita periksa apakah sudah ada, belum ada, ya, belum ada. Kalau sudah ada, di sini akan terlaporkan. Tugasnya akan masuk. Ini untuk kelas A. Kita lihat lagi di kelas B. Kita lihat di kelas B. Apakah ada yang mengumpulkan di kelas B? Ingat ya, waktu pengumpulan tugasnya itu sampai jam 4 sore ini untuk PowerPoint-nya. Kita coba lihat di kelas B, apakah ada yang sudah mengumpulkan. Di sini kan sudah muncul nih tugas. Kita lihat. Kelas B juga belum ada. Kalau ada yang sudah mengumpulkan, maka di sini akan terbaca deh, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat kelas C. Apakah kelas C sudah ada yang mengumpulkan? Oke. Ada, alhamdulillah ya. Di kelas C ada 1 orang yang sudah mengumpulkan, yaitu atas nama Sudarto atau Wawan. Ya. Ini gimana caranya Ibu memeriksa? Saya langsung klik saja, dan ini on time karena waktunya batasnya kan pengumpulan jam 4. Jadi terbaca on time. Kalau mengumpulkan lewat dari jam 4 sore ini, maka akan terbaca late, nilainya akan kurang. Di sini kelompoknya Wawan, ada Iriani, Nehemia. Untuk mendapatkan nilai teman-temannya Wawan, harus juga mengupload tugas ini. Tugas yang sama, dengan presentasi yang sama. Kenapa sama, Bu? Karena ini kerjaannya kan per kelompok. Tapi tetap akan ada nilai tersendirinya. Jadi di sini saya sudah bisa langsung melihat hasil tugas dari Wawan ini, ya, sudah masuk 1. Di sini saya bisa langsung balas. Oke, terima kasih. Nilai kamu, nilai kelompok 90. Saya langsung balas. Silahkan dicek oleh Wawan di akunnya, masuk tidak balasan saya? Masuk itu, ya. Jadi sangat simpel saya memeriksa tugas kalian. Saya tahu bahwa si A, si B, si C ini telat. Ini si D yang on time. Ya.
Jadi jangan bermain-main dengan tugas yang saya berikan karena saya sistemnya menggunakan e-learning, ya. Kalau on time maka terbaca on time. Kalau terlambat maka terbaca terlambat. Silahkan pilih mau on time atau tidak. Apakah bisa, Bu, mengumpulkan tugas sudah lewat? Silahkan saja kamu kumpulkan. Saya tidak melarang kamu untuk mengumpulkan. Tetapi mohon maaf, ketika nilainya sangat kurang, sudah capek-capek kerja, tetapi nilainya standar. Kenapa? Karena kamu tidak mengerjakan sesuai dengan waktu. Ya? Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Ibu, kalau kayak kita kemarin dari kelas B yang kumpulkan PDF itu bisa dikumpulkan lewat sini atau kita harus bikin PowerPoint lagi, Bu? Kamu kalau kumpulkan PDF, nggak apa-apa, upload saja itu. Ibu kasih kesempatan untuk kali ini, nggak apa-apa. Nah, oke. Sekarang, adik-adik semuanya tolong diperhatikan. Hari ini ada kuis online, ya. Kuis online ini akan Ibu copy ke kelas kalian. Kapan diujiankan? Hari ini. Mulai dari jam saat saya matikan Zoom sampai saat kalian ini ya. Saya di sini mulainya jam berapa ini? Saya mulai di jam ini aja, nggak apa-apa. Oke. Ini ada 3 kelas yang saya bagikan kuisnya. Nah, nanti kuisnya itu adik-adik akan terbaca sama saya siapa yang sudah mengerjakan. Ini contoh di kelas matematika ya, mata kuliahnya sama dengan kalian. Nah, akan terbaca seperti ini pelaporannya. Nilainya siapa? Ada 20 mahasiswa yang melakukan ujian. Nilainya ini semua nilainya. Jadi sangat gampang, saya tidak perlu lagi memeriksa, sudah langsung terlihat nilainya ya. Simple. Saya tidak perlu harus membuka buku untuk memeriksa satu persatu tugas kalian, tidak. Jadi kalian mengerjakan, kalian gampang untuk mengerjakan, saya pun gampang untuk memeriksa. Ya, di sini sudah ada kuis online-nya. Silahkan dikerjakan. Ya, ada soalnya di situ, ada 10 nomor dan waktu pengerjaannya 30 menit. Kemudian Bu, saya mau bertanya lagi, batas waktu pengerjaannya sampai jam berapa? Ibu kasih waktu sampai jam 22 PM ya. Jadi jam 9 malam inilah. Jam 9:30 malam ini. Ini waktu Jakarta juga, jadi nggak usah takut, lama kok. Ini mulainya dari jam sekarang ya, bisa. Saya pasang jam 10.20 mulainya, batasnya sampai jam 9.30 malam ini. Passwordnya Ibu disable aja passwordnya biar lebih gampang buat kalian. Silahkan dikerjakan ya. Oh iya, ini. Di sini digentip AM. Silahkan yang mau mengerjakan kuis online-nya, terserah silahkan. Sekarang saya lihat lagi yang kelas B. Saya perbaiki dulu. Kita lihat. Ini sampai jam 9 ya. Oke. Ibu mau bertanya, Bu? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Ini kira-kira kalau anak-anak yang belum bisa tahu bikin ini bagaimana nanti ceritanya? Ya harus tahu, nanti saya bagikan videonya, saya rekam ini. Saya tidak menerima mahasiswa tidak tahu ya. Saya harus, Iya, Bu. kalian harus bisa. Kalau mau nilai, Ya, Bu. kalian hidup di era teknologi, makanya kalian harus bisa. Coba kalian hidup di era yang belum mengenal teknologi ya wajar saja, tapi sekarang nggak ada lagi, nggak paham teknologi ya nggak bisa maju.
Jadi harus belajar. Ya, Bu. Ya. Nah, ini Ya, Bu. lagi. Oke. Nanti setelah saya matikan ini, saya upload di YouTube video ini untuk materi hari ini. Kemudian adik-adik silahkan nonton bagaimana caranya. Ya. Sekarang saya akan buka sebagai seorang mahasiswa nih. Saya akan buka sebagai Masa aku tidak tasikin tuh. Kenapa? Kalau ada yang nggak punya laptop, pakai HP bisa kok, ya, nggak masalah. Pakai HP juga bisa. Di sini sudah ada tuh kuis online-nya. Jadi hari ini ada 2 tugas. Tugas minggu lalu silahkan diupload di sini. Kemudian kuis online silahkan diklik. Setelah diklik, maka adik-adik akan menemukan seperti ini. Silahkan start. Setelah start, silahkan adik-adik kerjakan soalnya. Ya, ketika adik-adik sudah memulai atau start, maka adik-adik akan diatur oleh waktu 30 menit saja waktu untuk mengerjakan 10 nomor ini, ya. Silahkan. Contoh nih soal pertama, pada tahun berapa komputer generasi pertama? Ya, silahkan dipilih dan selanjutnya. Siap. Oke. Ibu close ya, nggak mungkin Ibu buka satu persatu soalnya kan nggak seru kalau gitu ya. Ya, Jadi betul. adik-adik silahkan diselesaikan. Nilainya nanti akan langsung terlihat kok di situ, di aplikasi kalian. Ibu. Iya, kenapa? Bu, ini Marcel tanya tuh, Bu, itu menggunakan aplikasi apa? Schoology. Aduh. Rom. Nanti nonton ya videonya ini. Jafar, maklum saya sama Masud tadi telat, soalnya jaringan. Makanya jangan Iya, telat. Jafar, kau tuh. Sudah diinfokan. Ibu, saya mau tanya, Ibu. Tidak, Ibu, jaringan tadi, Bu. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Ya, silakan Anissa. Bu, kita kan yang kelas 1A ini kan belum terdapat kelompok kan, Bu. Terus kita ininya gimana, Bu? Kan kita Iya, Ibu, betul. Dapat kelompok, perasaan Betul. semuanya deh. Sudah deh. Belum, Ibu. Kalau kita kelas saja akhirnya belum belum. dapat Kalian tugas jangan pertama. diri saya saja. belum ada PowerPoint, Ibu. Nggak ada dapat PowerPoint, Bu. Iya, jadi kita in PowerPoint sama Silakan sekali, Bu. kalian buat tugas sejarah komputer ya untuk kelas A. Ibu Buat kalau kelas B, sejarah komputer. Tapi Bu, Nanti ini kelompok atau waktunya enggak? nggak usah kelompok, individu saja. Nanti buat dalam PowerPoint individu. Nanti Ibu atur waktunya untuk kelas A itu diperpanjang sampai besok ya. Untuk kelas Iya, yang Bu. lain tidak. Senang. Terus untuk kelas A saja. masa kelas B tidak Iya, tuh? Bu, siap, Bu. Iya kan Kelas kelas C B itu memang sudah sudah dibagi presentasi, kelompok, Bu, tapi yang lain belum dibagi, Bu. lagi karena kesalahan sendiri kan di kelas B dan C tidak hadir di mata kuliah saya jadi tidak dapat kelompok ya. Jadi yang saya kasih kesempatan itu cuma kelas A. Kenapa? Karena kelas A itu kelas A itu dia pertama ada waktu tanggal merah. Kemudian minggu lalu itu tidak presentasi juga karena Ibu rapat. Dan untuk yang kemarin yang sudah presentasi itu kan kelas B dan C. Yang lain kan Ibu tidak pernah melarang, silahkan buat tugasnya. Nanti dikumpulkan, tapi tidak ada yang membuat. Saya tidak meminta untuk dikumpul secara per kelompok lagi. Silakan individu, tapi tidak ada yang memperhatikan. Jadi sudah, ya nggak apa-apa, baru satu kok. Ibu. Siap, Ibu. Berarti kelas A ini tidak ada kelompoknya, Bu. Jadi PowerPoint-nya itu dibikin individu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu bertanya, Bu. Makasih, Ya, Bu. kan. Ini untuk passwordnya pas kita masuk quiz online gimana, Bu? Pakai password kita? Passwordnya 123. 12345. Kalau minta password kasih 12345. Oke, ya. Bu. Makasih, Bu. Tapi kalau tidak nggak usah. Ada memang yang minta, ada yang tidak ya. Silahkan dilihat. Kalau ada yang minta kasih 12345 passwordnya.
Saya akan menangis. Gimana, ada lagi pertanyaan sebelum Ibu tutup dan nanti Ibu akan kirim link untuk menonton video hari ini, pembelajaran hari ini, biar bisa langsung dipelajari. Kenapa Ibu selalu memasang waktu ketika proses perkuliahan? Karena Ibu mengajari kalian untuk memanajemen waktu kalian, ya. Kalian ini kan sudah mahasiswa, jadi sudah dewasa, harus ini betul-betul pandai mengatur waktunya. Sengaja saya ini minta kalian untuk tugasnya waktunya sampai jam sekian sampai jam sekian. Kenapa? Karena Ibu mau melihat bagaimana kalian mampukah tidaknya. Nanti tanggal 12 ya untuk ini untuk kelas A untuk kelas A jamnya itu batasnya jam 12 lewat 3 berapa ya, jam 1 sorry jam 11 Bu, jaringannya tidak baik, Bu. AM. Nanti nonton video saja kalau jaringannya tidak baik ya. Nah, nanti untuk kelas A Ibu sudah ubah waktunya. Untuk tugas pertama sejarah komputer itu batas pengumpulannya besok. Untuk kelas kelas B dan C itu tidak perlu. Kenapa? Karena sudah presentasi. Bagi yang belum presentasi silahkan kerjakan tugasnya. Nggak masalah. Kalau sudah lewat waktunya nggak apa-apa, di-upload saja. Daripada tidak mengupload, tidak ada nilai sama sekali ya. Sistem saya begitu deh. Ketika kalian dikasih tugas, merasa telat, silahkan upload ya. Nggak masalah. Tapi otomatis nilainya berbeda dengan teman-teman yang on time. Karena saya sangat menghargai mahasiswa yang on time mengerjakan tugas ya. Kalian juga kan kalau dihargai kan enak juga toh, otomatis nyaman. Oh iya Bu, enak dihargai, hasil tugasnya dinilai lebih dari teman saya karena saya rajin. Enggak mungkin orang yang tidak rajin kan dapat nilai A nantinya, yang tidak rajin dapat nilai C. Itu enggak ini ya, enggak etis. Jadi adik-adik harus ini kalau mau dapat nilai A ya usahakan ini bagus tugasnya dikumpul sesuai dengan waktu ya. Oke, kita lihat-lihat apakah sudah ada yang mengerjakan kuis nih. Belum ya? Ibu, izin tanya Ibu. Iya, silahkan. Ibu, kalau kita yang kelas B itu yang belum ada kelompok bagaimana, Bu? Silahkan kerjakan tugasnya, tidak masalah. Kelas yang tidak memiliki tidak memiliki ini teman kelompok, silahkan dikerjakan dan upload tugasnya. Ya, kerjakan secara mandiri. Paham? Terima kasih, Bu. Paham, Oke, Bu, paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tutup dulu, kemudian Ibu upload videonya. Setelah di-upload, kalian silahkan nonton videonya, lalu silahkan kalian ikuti. Ya, gimana silahkan? Izin Ibu. Gimana? Kode kelas C, Ibu. Kelas B kenapa? Kelas C. Kelas C Kode kenapa? kelas C. Kenapa? Saya belum lihat, Ibu. Coba lihat. Akses kodenya. Lihat Ya, kode kelas C, Akses Ibu. kodenya ini nih. Ibu kasih lihat ya. Dicatat. Akses kodenya. Kalian screenshot aja, baru nanti dicatat. Iya, di screenshot. Nanti ada videonya juga kok. Jadi nggak usah takut. Jadi insya Allah ke depannya setiap kali Ibu mengajar, Ibu akan rekam biar kalian ada bahan ya, bisa kalian lihat. Oke? Catat cepat. Jadi akses kodenya itu masuk sesuai dengan kelas adik-adik. Akses kode kelas A masuk pada
kelas A, akses kode kelas B masuk pada kelas B, akses kode kelas C masuk pada kelas C. Kalau kalian salah memasukkan akses kode, maka nilai kalian akan masuk di kelas itu. Ya, contohnya nih, salah satu mahasiswa kelas A masuk di kelas C, maka nilainya akan terekap di kelas C. Tetap ada nilainya, tetapi nilainya itu ke kelas C, namanya ada di kelas C. Gimana? Ada pertanyaan? Ini nih. Izin Bu, apakah ada notif yang masuk kalau ada tugas? Ada. Intinya setiap kali Bu memberikan tugas, pasti ada pemberitahuan di ininya kalian, di aplikasinya. Makanya setiap kali setiap hari Rabu habis mengikuti perkuliahan saya, tolong adik-adik itu jangan lupa untuk untuk membuka kelas psikologi, karena Ibu akan memberikan informasi di situ ya. Ibu saya mau bertanya. Ibu saya. Iya, silakan. Ibu, ini saya mau kirim tugas tapi di sini tertulis file Anda penuh, memori Anda tersisa penuh. Itu kemungkinan HP atau laptop yang kamu gunakan tidak ini, Dek. Coba di-reload lagi, ya. Iya. Oh, ini hapus berkas-berkas yang tidak penting. Iya. Siap, Bos. Ibu bertanya, Bu. Iya, silakan. Kita sudah selesai bikin itu kan, Bu. Yang tadi Ibu kasih contoh nih. Maksudnya kita bisa keluar nanti mau bikin tugas baru masuk lagi, Kak, Bu? Iya, bisa. Yang penting kamu nggak lupa passwordnya ya. Siap, Bu. New Ridwan. Oke, sudah paham semua? Oke, baik. Ibu akan upload dulu videonya. Nanti dilihat di grup WA ya. Ibu butuh waktu sekitar 15 menit untuk upload video. Setelah itu adik-adik jangan lupa mengerjakan 2 tugas. Upload tugas kelompok atau tugasnya PowerPoint secara individu saja. Kalau yang sudah presentasi silakan upload yang sesuai yang telah dipresentasikan. Kemudian lakukan kuis ya, kerjakan kuisnya masing-masing. Nilainya nanti Ibu akan umumkan esok harinya. Karena waktu yang digunakan untuk kuis kan panjang sampai malam. Pasti ada yang nggak langsung mengerjakan kuisnya. Tetapi ketika kalian sudah mengklik start pada kuis, itu waktunya berjalan hanya 30 menit untuk 10 soal. Paham ya? Oke? Paham, Bu, paham. Ibu bertanya, Bu. Iya, silakan. Ada pertanyaan apa? Ini kalau misalnya di kuis online-nya ini kita cari jawabannya tapi tidak sesuai dengan jawaban yang ada di pilihan gimana, Bu? Masa sih? Adakah? Setahu Ibu tidak ada ya. Contoh ini, Bu, komputer generasi pertama kan 1941. Nah, di sini tidak ada, Bu, pilihannya. Generasi pertama. Ada kok. Coba dibaca kembali ya. 1940 sampai 1959. Ya, diperhatikan ya soal dan jawabannya ada itu. Oke, baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan ABC di jam yang sama di jam 14.00. Minggu depan itu kita masih online. Insya Allah setelah ujian tengah semester pertemuan 6 ya, ini 7. Pertemuan 8 kita UTS, kemudian pertemuan 9 kita akan tatap muka ya. Setelah UTS itu jam tengah semester kita akan lakukan pertemuan tatap muka untuk praktikum ya. Oke, baik. Tidak ada lagi pertanyaan.
Silakan dilihat kembali video hari ini Ibu. yang Ibu telah presentasikan. Selamat sore, Ibu. Iya, gimana sore? Iya, selamat sore, Ibu. Saya dari kelas A. Maksudnya ini Ibu, Iya, Ibu, saya masih bingung dengan tugas Nanti yang nonton videonya ya. Ibu mau Ibu akan Ibu akan upload videonya, sabar ya. Oke, Ibu akhiri dulu biar Ibu bisa upload videonya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.